مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Mari kita teruskan kitab Fadhailul Quran pada pertemuan yang kedua ini, mengambil judul keutamaan ayat kursi dan seterusnya. Sebelumnya kita bacakan Fatihah sekali. La hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti asma'in khususan la hadratil muallif fi hadzal kitab hadrati walidaina wa likafatil muslimin muslimat mu'minin mu'minat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman 4. Babu fadli ayatil kursi. Ay hadza babu fadli ayatil kursi utawi bab nerangake keutamaan ayat kursi. Bab ini menjelaskan keutamaan ayat kursi. Ayat kursi itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'udu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Surat Al-Baqarah ayat 255. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala dawu sapa Ubay bin Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abal Munzir, hai Abal Munzir, atadri apa ta weruh sapa sira ayu ayatin min kitabillah ma'aka a'dhamu, ayu ayatin utawi endine ayat min kitabillah saking kitab Gusti Allah maka ing dalem sartane sira iku a'dzamul agung. Rasulullah dawuh, Abul Munzir, sampai nopo ngerti ayat yang mana dari kitab Allah yang lebih agung, sing luwih agung. Kala dawuh sapa Ubay bin Ka'ab, qultu matur sapa ingsun Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu ta Gusti Allah wa rasululan utusane Allah iku alamu dat kang ngudeni. Jadi yang mengetahui hanya Allah dan Rasulnya. Kula mboten ngerti. Pertama kali ngaten. Kala dawuh kanjeng Nabi ya Abul Munzir, wahai Abul Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillah ma'aka a'dzam, atadri ana toh ngerti sapa sira apa toh weruh sira ayu ayat ing utawi endine ayat min kitabillah saking kitab Gusti Allah taala ma'aka satene sira iku a'dzamu luwih agung. Ayat mana dari kitabmu yang lebih agung? Kitab Allah kok kitab Allah sing mbok gawa terus niku kitab Allah niku sing paling agung pundi? Kala dawuh sapa Ubay bin Ka'ab, qultu dawuh sapa ingsun, lagi son jawab Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya kuwi ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Surat Al-Baqarah ayat 255. Di ayat kursi mulai sega Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Manfaatnya banyak. Bisa dibaca 7 kali. Kalau di tradisi sholawat yang dilakukan di desa kami di Langwetan itu, setelah membaca sholawat kemudian membaca ayat kursi 7 kali dengan niatan semoga di desa kita ini dengan berkah sholawat dan ayat kursi diselamatkan dari musibah, dari bencana, dan diberi desa yang aman, tentram, damai, baik dari unsur pemerintahan maupun dari unsur para ulama, unsur pendidikan, dan semuanya. Pokoknya satu desa ini bisa menjadi desa yang gemah ripah loh jinawi karena amannya, tentramnya masyarakat itu. Lakukan ini paling tidak 1 minggu sekali setiap hari Jumat. Ada juga ayat kursi ini bisa dibaca mau tidur juga dibaca setelah bangun tidur 3 kali setelah membaca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian duduk sambil membaca ayat kursi 1 kali. Yang pertama ditiupkan kedua tangan dan diusapkan di kepala. Kemudian baca ayat kursi yang kedua, setelah selesai ditiupkan kedua tangan dan diusapkan ke kedua tangan dan kedua kaki. Dan yang terakhir baca ketiga kali ayat kursi, kemudian selesai membaca ditiupkan kedua tangan dan diusapkan dari kepala sampai ujung kaki, seluruh badan diusapkan dengan tujuan 3 bundelan sing dibundri setan niku pada saat kita mau tidur itu dibundri setan niku salah suukotin 3 ukdah itu bisa bisa udar barokai surat ayat kursi, sehingga kita bangun tidur bisa fresh, bisa tegar, bisa sehat, kemudian bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Diawali dengan qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat yang dibacakan surat dengan bi alam wa alam, surat setelah Fatihah alam nasyrah, kemudian rakaat kedua surat Fatihah alam taro. Kata Rasulullah, lam tusibhu al-fitan, dia tidak akan fitnah itu tidak akan mengenai kepada orang yang membaca alam nasyrah alam taro. Kemudian diteruskan dengan jamaah sholat subuh. Betapa hebatnya, kemudian fresh dan kita tidak tidur lagi, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tulu'is syamsi. Ini keutamaan ayat kursi, dan banyak lagi sebetulnya keutamaan ayat kursi. Kala dawuh sapa Ubay bin Ka'ab, fadharba mongko mukul sapa Kanjeng Nabi fi sadri ing dodo ingsun. Kemudian Rasulullah memukul dada saya. Waqala dawuh sapa Kanjeng Nabi, wallahi demi Allah, liyahnikal ilmu, becik gampangake ing sira. Apa al ilmu pengetahuan, Abal Mundir, hai Abal Mundir. Dengan kita membaca ayat kursi, membiasakan membaca ayat kursi, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sumpahnya, liyahdikal ilmu, hendaklah dimudahkan ilmu pengetahuan padamu, wahai Abal Mundir. Kamu akan dimudahkan, semoga dimudahkan, harapannya dimudahkan dalam mempelajari ilmu pengetahuan agama. Babun fi khawatimi suratil Baqarah, ay hadza babun,
utawi iki bab fi khatimi suratil Baqarah ing dalem nerangake pira-pira akhir surat Al-Baqarah. Bab ini menjelaskan akhir dari surat Al-Baqarah. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Mas'ud Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utasapane wong Qur'an maca sapa man hatainil ayataini ing rong ayat iki rong ayat min akhir suratil Baqarah ing dalam akhir surat Al-Baqarah fi lailatin ing dalam sewengi kafatahu bangko nyukupi apa ahatainil ayataini ing man. Ini diambil dari kitab Muslim juz 2 surat ayat nomor 198. Jadi hanya satu hadis kami diambil dari satu hadis, butuhnya penjelasan akhir dari surah Al-Baqarah itu luar biasa. Dikatakan disabdakan Rasulullah, sebarang siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah pada satu waktu malam, dia dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 akhir surat itu cukupi oleh Allah. Jadi karena di dalamnya menjelaskan tentang permohonan permakluman gitu, dalam arti mohon untuk tidak diberi siksaan kepada Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan bebani kami in nasina aw akhtana, atau apabila kami lupa atau kami salah. Jadi sudah penggunaan. Kalau kita sudah berdoa seperti ini, Allah berjanji ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan bebani sesuatu yang tidak kuat. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini keutamaan surat Al-Baqarah. Surat 2 surat Al-Baqarah ini akan mencukupi bagi orang yang membaca 2 ayat itu. Syukur sebelum tidur kita baca, juga kita baca mulai dari surat Ikhlas, Muawwidzatain, Falaq Nas, kemudian Fatihah, kemudian awal surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi. Belum bisa tidur dibacakan surat 2 akhir dari surat Al-Baqarah dan seterusnya. Maka tidur kita akan bisa nikmat apabila dikehendaki oleh Allah, maka husnul khatimah. Ini juga diambil dari kitab Muslim. Babu fadli suratul Kahfi. Ai hadza babu fadli suratul Kahfi. Utawi bab nerangake keutamaan surat Al-Kahfi. An Abi Darda radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi ngendikane man sampeyan wong hafizah ngreksa sapa man asyara ayatin ing 10 ayat min awali suratul Baqarah. Ngreksa teng mriki iso ngapal dari saking kawitane surat Al-Baqarah, usima mengko direksa sapa man minat dajjal saking dajjal. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat min akhiril kahfi saking akhirnya surat Al-Kahfi. Diriwayatkan dari Abu Darda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga menghafalkan 10 ayat dari awalnya surat Al-Baqarah, maka dia akan dijaga dari dajjal. Dijaga dari dajjal. Ada riwayat lain bukan awal surat Al-Baqarah tapi bukan awal surat Al-Kahfi tapi min akhiri surat Al-Kahfi. Dari barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka ia dijaga dari dajjal. Wa fi riwayatin di akhir surat Al-Kahfi. Biasanya oleh para ulama menganjurkan pada hari malam Jumat
Juga di samping baca surat Yasin, surat Al-Kahfi tidak ditinggalkan. Babu fadli qiraati qul huwallahu ahad. Ai hadza babu fadli qiraati qul huwallahu ahad. Utawi iki bab nerangake keutamaane maca surat qul huwallahu ahad. An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Kanjeng Nabi ayat jizu apa toh apes sapa ahadukum salah sira kabeh ayat Quran to maca sapa ahadukum fi lailatin ing dalam sewengi sulusal Qur'ani ing sepertiga Al-Qur'an. Qalu dawa sapa sahabat wa kaifa yaqra'u wa kaifa al-hay kaya apa yaqra'u maca sapa ahad sulusal Qur'ani ing sepertiga Al-Qur'an. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an. Qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad utai surat qul huwallahu ahad iku ta'dilu bandingi atau madani apa qul huwallahu ahad sulusal Qur'ani ing sepertiga Al-Qur'an. Sampai ini dulu, kita teruskan pada pertemuan yang ketiga nanti kami ulang kembali karena hadisnya belum selesai. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Kita mengkaji hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.